Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raki Agani dan saya akan menjelaskan tata cara mendapatkan warga negara. Cara pertama yaitu keturunan. Cara ini bisa kamu lakukan untuk bisa memperoleh warga negara Indonesia adalah dengan proses keturunan. Warga bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia apabila lahir dari orang tua yang memang sudah menjadi kewarganegaraan Indonesia. Seperti yang dilakukan banyak orang tua sampai saat ini, sudah dipastikan kamu menjadi bagian dari Indonesia. Salah satu asas ius sanguinis yang bisa menentukan sebuah kewarganegaraan seseorang berdasarkan hubungan darah yang dimiliki dari orang tua dan juga saudara-saudara kandungnya. Hal ini juga dilakukan sebagai landasan yang digunakan dan juga sekaligus melindungi orang-orang lain dengan salah satu orang Indonesia untuk mencegah tidak memilikinya sebuah status warga negara. Di dalam undang-undang juga dikatakan jika terdapat hubungan hukum dengan kekeluargaan di antara anak yang mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Kemudian cara kedua yaitu perkawinan dengan warga negara Indonesia. Untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia adalah dengan melakukan pernikahan dengan orang Indonesia. Baik secara hukum nasional dan juga hukum adat bisa kamu miliki jika menikah dengan pria kewarganegaraan Indonesia. Namun, untuk bisa merealisasikan hal ini, kamu perlu mengajukannya setelah 1 tahun menjalani pernikahan. Apabila sudah berjalan selama 1 tahun, kedua belah pihak pasangan bisa mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia kepada Kementerian Kehakiman melalui persidangan negeri setempat. Apabila permohonan diterima, pejabat setempat melakukan pengecekan mengenai kelengkapan berkas dan juga persyaratan administratif lain dan juga lampirannya. Kemudian cara yang ketiga, pengangkatan atau adopsi resmi. Apabila seseorang yang memiliki umur di bawah 5 tahun bisa memiliki kewarganegaraan Indonesia dengan mudah. Secara tertulis memang tidak ada syarat untuk mengatakan harus melakukan hal-hal tertentu sebelum melakukan perubahan kewarganegaraan. Anak tersebut sudah sah menjadi warga negara Indonesia apabila sudah diangkat oleh warga negara Indonesia. Bukan berarti tanpa melewati proses hukum untuk bisa meresmikannya perlu dilakukan oleh pengadilan negeri setempat setelah mengurus beberapa syarat dan yang diajukannya. Kemudian cara keempat yaitu kelahiran tertentu. Contohnya, seorang anak yang lahir di Indonesia namun tidak diketahui asal tempat tinggal dari orang tuanya, maka anak yang ditelantarkan tersebut bisa menjadi status kewarganegaraan Indonesia karena memang tidak ada informasi yang jelas. Dan secara hukum belum diketahui orang tuanya, anak itu secara otomatis memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Apabila memang memiliki bentuk dan persyaratan yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Kemudian cara kelima yaitu naturalisasi. Naturalisasi merupakan sebuah perubahan status warga negara asing yang melakukan beberapa syarat yang sudah ditetapkan oleh peraturan kewarganegaraan yang telah bersangkutan. Warga negara asing bisa melakukan naturalisasi dengan cara mengajukan permohonan kepada HAM dan juga hukum perantara ke Kedubes Republik Indonesia. Proses akan bisa dijalankan apabila sudah mengucapkan janji setia di hadapan pengadilan negeri. Cara ini sering banyak dilakukan oleh pemain sepak bola karena merasa sudah cocok dengan karir yang sedang dijalaninya. Naturalisasi pun memiliki beberapa jenis, salah satunya naturalisasi biasa dan istimewa. Perbedaannya hanya terletak jika yang istimewa tidak harus mengajukan permohonan. Biasanya, yang istimewa ini biasa didapatkan oleh warga negara asing yang sudah berjasa kepada NKRI sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 20. Kemudian cara keenam yaitu pernyataan memilih bagi yang memiliki kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan Indonesia bisa juga didapatkan bagi warga negara asing yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari satu atau ganda. Ada kebijakan di dunia ini
jika seseorang warga negara biasa memiliki kewarganegaraan lebih dari satu atau biasa disebut bipartite di dalam istilah hukumnya. Hal ini biasanya terjadi pada anak lahir pada negara yang menganut ius soli tapi orang tuanya ius sanguinis. Anak yang memiliki kewarganegaraan lebih dari satu ini hanya bisa bertahan sampai 18 tahun saja, karena apabila lebih dari itu maka akan dianggap melanggar aturan negara dan bisa dikenakan sebuah pasal. Warga asing yang memiliki kewarganegaraan ganda harus memilih salah satu dari apa yang dimiliki status kewarganegaraannya. Lalu dilanjutkan dengan diproses oleh pengadilan negeri setempat dan diperlukan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Kemudian cara yang ketujuh yaitu diberi tawaran oleh negara Indonesia menjadi warga negara Indonesia. Tidak hanya WNA mengajukan permohonan saja, tetapi sebuah negara bisa melakukan tawaran kepada warga negara asing untuk bisa menjadi warga negaranya secara sah. Tentu saja sebuah negara tidak bisa melakukan ini secara tidak sengaja dan tanpa syarat. Biasanya, orang yang mendapatkan tawaran ini memiliki kewarganegaraan asing tapi telah berjasa bagi bangsa Indonesia yang memiliki peran penting untuk membangun negara. Namun, yang bersangkutan tetap memiliki hak baik untuk menerima atau menolak. Jika yang bersangkutan setuju, maka warga negara asing tersebut harus mengikuti prosedur tertentu. Aturannya sendiri sama seperti ketika warga negara asing mengajukan permohonan untuk memilih menjadi kewarganegaraan Indonesia, tetapi cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia hanya berbeda karena ini diberikan sebagai tawaran. Cara ke-8 yaitu mengajukan permohonan untuk jadi warga negara Indonesia lagi. Hal ini berlaku bagi warga negara Indonesia sebelumnya yang kehilangan kewarganegaraan karena melanggar sesuatu yang menyebabkan kehilangan status kewarganegaraannya. Tetapi sebelum melakukan ini, kamu harus benar-benar paham penyebab hilangnya kewarganegaraan supaya kamu bisa melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang bersangkutan. Dan kamu harus melakukan perjanjian yang ada dan tidak boleh melakukan kesalahan yang sama sampai kehilangan kewarganegaraan. Kemudian cara yang terakhir yaitu melengkapi syarat. Yang terakhir ini hanya melengkapi syarat saja. Hal ini bisa dilakukan oleh seluruh warga negara asing karena hanya perlu memenuhi dokumen dan juga persyaratan yang diinginkan. Syarat-syaratnya seperti sudah berusia 18 tahun, sudah menikah, sehat rohani dan jasmani, mampu berbahasa Indonesia, mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan mengakui adanya Undang-Undang Dasar 1945, tidak pernah melakukan tindak kriminal yang dihukum selama 1 tahun atau lebih, memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sudah tinggal di Indonesia minimal 5 tahun, dan melengkapi berkas yang diminta. Kemudian berkas yang dibutuhkan yaitu yang pertama akta kelahiran dari sang pemohon yang sudah diterjemahkan, fotokopi akte kelahiran dan KTP, fotokopi buku perkawinan jika sudah menikah, surat resmi dari kantor imigrasi, perwakilan diplomatik dan juga catatan kepolisian, foto terbaru paspor, kwitansi pembayaran kewarganegaraan.